Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah khabar dikisahkan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk membangkitkan makhluknya setelah peristiwa hari kiamat, maka Allah terlebih dahulu akan membangkitkan malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, dan malaikat Israil. Namun dari semua golongan malaikat di atas, malaikat pertama yang dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala adalah malaikat Israfil, yang merupakan makhluk pertama kali dibangkitkan setelah peristiwa hari kiamat. Lalu malaikat Israfil mengambil sangkakalanya di aras untuk membangkitkan para makhluk nantinya. Setelah kebangkitan para malaikat di atas, Allah Subhanahu wa taala membangkitkan malaikat Ridwan. Dan setelah dia bangkit, Allah Subhanahu wa taala memberinya perintah, "Wahai Ridwan, hiasilah surga-surga dan runtutkanlah perhiasan-perhiasannya untuk Nabi Muhammad SAW dan umatnya." Kemudian Allah Subhanahu wa taala membangkitkan Buraq yang merupakan kendaraan Nabi Muhammad SAW saat perjalanan Isra Mi'raj. Buraq adalah makhluk pertama yang dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala dari golongan hewan melata. Lalu Buraq itu mahkota liwaul hamdi atau bendera pujian, dan dua perhiasan surga didatangkan kepada para malaikat. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat, kenakan pakaian pada Buraq itu. Para malaikat pun mengenakan Buraq dengan pakaian dari pelita yang ditetesi dengan batu yakut yang berwarna merah. Tali kendalinya dari batu zabur berwarna hijau, dan dua perhiasan yang berwarna hijau dan kuning. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberi perintah kepada para malaikat, "Pergilah ke kubur Nabi Muhammad SAW." Mereka pun segera pergi dan turun ke bumi, di mana pada saat itu bumi dalam keadaan hampa, sunyi dan rata. Dan karena keadaan bumi yang seperti itu, para malaikat tidak mengetahui di mana kubur Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba muncul Nur Muhammad SAW seperti tiang dari kuburnya yang bersinar menembus hingga awan langit. Para malaikat mengetahui bahwa nur itu merupakan pertanda di mana kubur Nabi Muhammad SAW. Maka mereka pun menuju ke cahaya itu. Sesampainya para malaikat di titik cahaya itu, malaikat Jibril berkata kepada malaikat Israfil, "Menyerulah kamu, wahai malaikat Israfil. Kamu adalah malaikat yang mana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan makhluk pada kekuasaanmu." Malaikat Israfil membalas, "Wahai malaikat Jibril, menyerulah kamu karena sesungguhnya kamu adalah kekasih Nabi Muhammad SAW di dunia." Namun malaikat Jibril menjawab, "Aku malu kepadanya." Namun malaikat Israfil melempar permintaan itu kepada malaikat Mikail, "Menyerulah kamu, wahai malaikat Mikail." Akhirnya malaikat Mikail mencoba menyeru dan berkata, "Semoga kesejahteraan terlimpah kepadamu, wahai Nabi Muhammad." Namun Nabi Muhammad SAW tidak menjawab. Lalu para malaikat pun berkata kepada malaikat Israil, "Menyerulah kamu." Malaikat Israil mencoba menyeru dan berkata, "Wahai ruh yang baik, kembalilah ke dalam badan yang baik." Namun hal yang sama pun terjadi. Nabi Muhammad SAW masih tidak menjawabnya. Kemudian malaikat Israfil mencoba menyeru, "Wahai ruh yang baik, masuklah ke dalam badan yang baik." Namun Nabi Muhammad masih saja tidak menjawab, hingga akhirnya malaikat Israil mencoba menyeru dengan kalimat lain, "Wahai ruh yang baik, berdirilah untuk memutuskan hari keputusan, hari diperhitungkan amal perbuatan, dan hari ditampakkannya amal perbuatan kepada Zat yang Maha Pengasih." Tiba-tiba kubur Nabi Muhammad SAW terbelah. Di sana Nabi Muhammad SAW terlihat dalam keadaan duduk di kuburnya, sembari mengibaskan debu di kepala dan jenggotnya. Setelah itu malaikat Jibril mendekati Nabi Muhammad SAW dan memberikannya dua perhiasan surga dan Buraq. Lalu Nabi Muhammad SAW bertanya, "Wahai malaikat Jibril, hari apakah ini?" Malaikat Jibril pun menjawab, "Ini adalah hari kiamat, hari bertemu Allah Subhanahu wa taala." Nabi Muhammad SAW berkata, "Wahai malaikat Jibril, ceritakan berita gembira kepadaku." Malaikat Jibril menjawab, "Surga telah disempurnakan karena kedatanganmu dan neraka telah ditutup." Mendengar jawaban itu, Nabi Muhammad SAW bertanya lagi, "Aku tidak bertanya tentang ini, tetapi aku bertanya tentang umatku yang berbuat dosa. Jangan-jangan kamu meninggalkan mereka di atas Shiratal Mustaqim?" Lalu malaikat Israfil menjawab pertanyaan Nabi Muhammad SAW, "Demi kemuliaan Tuhanku, wahai Nabi Muhammad, aku masih belum meniup sangkakala kebangkitan sebelum kebangkitanmu." Dengan penuh keceriaan Nabi Muhammad menjawab, "Sekarang hatiku sudah lega dan tenang." Nabi Muhammad SAW merasa lega mendengar berita bahwa umat beliau belum dibangkitkan, karena beliau khawatir jika umat beliau yang berbuat dosa telah dimasukkan ke dalam neraka. Lalu Nabi Muhammad SAW mengambil serta mengenakan mahkota dan perhiasan itu, lalu menaiki Buraq. Begitu mulianya Nabi Muhammad SAW yang masih memikirkan umatnya sampai di hari kiamat kelak. Wallahu a'lam.